Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, tentu senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan kurnia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, hidup dalam kerukunan dan kedamaian sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan tenang, dengan tentram, dan penuh dengan rasa aman. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Bagala dengan Gala Al-Amin, bertitilkan Habibullah, kekasih Allah, akhir segala nabi dan imam segala rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia, mengeluarkan manusia, mengantarkan manusia dari sebelumnya minal zulumat, dari kegelapan, dibawa ilan nur, kepada yang bercahaya, yang terang benderang, yang disinari dengan Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaganti ulang kaji kita baca ayat Al-Quran untuk supaya bisa kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Kini di ayat nangka 152 surah Ali Imran, ya agak panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah. Jadi bukan sedekah tapi sadaqakumullahu wa'dah id tahussunahum bi'idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Kata Allah taala, walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Demi sungguh Allah telah menepati janjinya. Allah benar terhadap janjinya. Allah memenuhi semua yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Apa perjanjian Allah? Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan kemenangan. Itu ditepati oleh Allah Ta'ala, dipenuhi oleh Allah Ta'ala janjinya terkait dengan diraihnya kemenangan oleh umat muslim pada saat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ada mau perang Badar. Tetapi Nabi pun pernah mengalami yang namanya kekalahan.
Nah, dan disitulah sebagai pembelajaran bahwa dalam siklus kehidupan ada kemenangan dan ada kekalahan. Tentu kekalahan itu bisa diantisipasi kalau seandainya ada kepatuhan, tertib, rapi, dan disiplin. Ternyata yang menyebabkan kekalahan itu adalah karena tidak disiplin, karena tidak patuh, karena tidak loyal, karena tidak solid, karena tidak bersatu. Nah, itu ini tuh. Nanti jadi kini di Palestina. Kalau awak bisa membaca di internal mereka, itu pun tidak kompak, tidak bersatu. Fatah dan Hamas tu inyo sama inyo, parang lo, batang kalo. Itulah orang masuk tentu murah lo mau obok-obok lagi. Walaupun sebenarnya kita sebagai umat muslim tentu sangat bersedih, ikut berduka terhadap tragedi yang terjadi di Palestina. Karena memang yang namanya perperangan, lalu kemudian itu penjajahan yang dilakukan, itu adalah menelan korban rakyat yang tak bersalah. Banyak rumah, gedung, bangunan, fasilitas umum itu hancur. Kini kan banyak saksikan tayangan, tontonan di berbagai macam media elektronik. Kita baca di media cetak, apalagi kini di media online. Ada yang melakukan live streaming, nonton langsung wak bisa kini. Jadi nak melalui TV je, ada di HP kok. Ada live streaming. Betapa tragis, sedih. Anak-anak kecil alun mengerti lah dengan konflik kepentingan orang, ikut menjadi korban terhadap kekejian dan kebiadaban. Yos sabanailah balik batimba konflik-konflik yang satu dengan yang lain menelan korban, dan itu mengalami kerugian yang amat besar. Tentu pembelajaran kita bisa ambil kenapa itu bisa terjadi. Karena ternyata di dalam pun, walaupun banyak pendapat para ahli mengatakan itu lebih perperangannya untuk kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, penguasaan sumber daya alam dan segala macamnya. Tapi tentu kita mendoakan supaya umat muslim, para mujahidin di Palestina, Allah berikan pertolongan sebagai bentuk permohonan kemuliaan terhadap umat muslim dan agama Islam. Tapi yang pasti Allah sudah menjanjikan apapun itu. Dari ayat-ayat sebelumnya yang wak baca, Allah itu akan berikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Allah akan berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Tuh Nabi Muhammad kan beriman loh mah, didampingi oleh pasukan-pasukan yang beriman. Para nabi-nabi sebelumnya kan beriman pula, disertai oleh orang-orang yang beriman. Tetapi mereka juga ikut terbunuh. Dan Nabi Muhammad juga ikut terluka. Nabi Muhammad bahkan gigi depannya patah, wajahnya berlumuran darah. Itulah yang sebenarnya. Di situ dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 152. Allah sudah tegaskan pertolongan itu akan datang. Allah akan penuhi janjinya. Tahussunahum, ketika kamu membunuh mereka biiznihi, dengan izin Allah, artinya dengan iradatnya Allah. Bahwa jumlah yang sedikit, fasilitas persenjataan yang sedikit, tidak lengkap, tetapi atas izin Allah. Kan ayat sebelumnya, pada orang-orang yang musyrik itu didatangkan rasa takut, rasa gemetar.
Karena dalam bayangan mereka seolah-olah yang dihadapi adalah jumlah yang banyak. Jadi kabu-kabu aja betul. Seolah-olah banyak musuh. Allah pun akan memberikan pertolongan dengan bantuan bala tentara dari malaikat. Disabuin di dalam Al-Quran. Awak nak nampak, tapi bagi musuh melihat bahwa ada pertolongan Allah, maka yakinan awak bahwa Allah berikan pertolongan. Sesuatu menurut awak nak mungkin, sesuatu yang awak sebut mustahil, tapi kenyataannya atas izin Allah. Dengan sebuah keyakinan awak, semuanya atas iradat Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Itu kembali kepada keyakinan awak, yakin awak. Maka dijelaskan, disabuian di dalam Al-Quran. Awak kadang-kadang bisa kuat di luar nalar awak. Itu kan pilihan. Siapa yang menapi pilihan takatu? Kalau di dalam ayat sebelumnya, di ayat 140, itu syaratnya adalah in kuntum mu'minin, jika kamu masih memiliki modal iman. Lai adujo modal iman awak, insyaallah pertolongan itu akan Allah berikan. Tak boleh awak takut, tak boleh awak cemas, tak boleh awak pesimis, tak boleh awak putus asa, tak boleh mundur, tak boleh suri ke belakang, tetapi menatap ke depan penuh dengan percaya diri, optimis, karena Allah beserta kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tak ada rasa khawatir, tak ada rasa takut, tapi yang ada adalah keyakinan, percaya diri, optimis, kemudian insyaallah awak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi ketika di dalam sejarah sebelumnya kamu itu kan mukhatab, itu kan disampaikan kepada orang-orang yang beriman, dijelaskan kamu bisa mengalahkan mereka, bisa membunuh mereka dalam perperangan itu, tetapi semuanya adalah atas izin Allah, atas iradat Allah, kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala pekerjaan itu apabila Allah berkehendak, apa kata Allah? Kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi. Terwujudlah, maka terwujud. Terciptalah, maka tercipta. Adalah, maka jadi ada. Jadi di situ tidak ada yang mustahil. Jadi sadonya adalah atas iradat Allah. Apalagi awak mengaji tasawuf, mendudukan paham awak, mendudukan rasu awak, you nak ada dia awak sebenarnya dan punya kuasa. Awak nak ada punya kehendak, kecuali sama tu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin awak kemenangan itu akan awak raih, bukan hanya menyebutkan karena kemampuan awak atau sombong lu awak itu. Oh, kesuksesan awak dapetan itu seolah-olah usaha awak saja awak bawaan ke diri awak bawa usaha iyo, tetapi yang memutuskan adalah Allah. Karena banyak juga orang nak bawa usaha dan rajin, tetapi dia tidak mendapatkan karena belum izin Allah, karena belum kehendak Allah. Ba'abatamu taufik antara usaha awak, doa awak dan kehendak Allah terjadi barang. Jadi awak merasa kini awak bekerja keras, kemudian awak berjuang, ternyata ndak itu ndak ada pek dah awak. Kadang-kadang orang stres. Putus asa. Padahal dalam kaji awak dudukan paham awak dudukan rasa bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Awak bau sawi yo, awak bakarajo yo.
Kalaulah sesuai ana wakandaan, ketetapan Allah, maka jadilah barang itu. Tapi yo jadi awak, indah kata Allah Ta'ala, lima terjadi. Hatta idza fashiltum, hingga sampai apabila kamu takut dari perperangan. Jadi kan adonan mendapat kemenangan itu adalah pertolongan Allah. Mereka bisa membunuh sampai apabila ada yang takut, ada yang lari dari perperangan. Berarti ada pula di antara nan di dalam tu adonan lari atau takui, adonan cameh. Wa tanaza'tum fil amri, ada pula nan Nabi berdebat-debat, basalisiah paham, berbeda pendapat tentang suatu urusan. Iko kan ayatku menggambarkan juga bahwa di dalam kenyataan, kalau awak basamu itu berpotensi ada berdebat, berdiskusi, berbeda pendapat, bahkan sampai pada titik berbantah-bantahan. Kalau di dalam tafsir dicontohkan, disebutkan apa urusannya yang waktu dulu tuh mereka berdebat atau berbantah-bantahan, disebutkan dalam tafsir itu adalah soal perintah Nabi. Nabi memerintahkan untuk tetap di markas. Kan itu SOP atau perintah dari Nabi. Instruksinya adalah kamu sudah diberikan amanah untuk berada pada posisi yang sudah ditentukan. Sudah ada lo pembagian kerjanya, pembagian wilayahnya, di Matam PE wilayahnya, kemudian apa posisinya, apa tugasnya, lah dibagi oleh Nabi. Kan ada di dalam ayat sebelumnya ketika Nabi mulai turun dari pagi hari, itu untuk mempersiapkan, merapikan barisan, menyusun saf. Jadi saf barisan pasukan itu mungkin perlu ada apel, orang kini konsolidasi. Jadi ada dulu kajian-kajian militer, kajian-kajian PBB, kajian-kajian manajemen, kajian-kajian strategi dalam Al-Quran disebutkan. Jadi pagi, mungkin dari pagi ditinggalkan keluarga. Nah itu orang Karajo turun ke medan perang. Nabi pagi-pagi mempersiapkan segala sesuatunya, keluar dari rumah, turun dari rumah, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan istri, melangkah untuk persiapan menghadapi musuh dengan agenda supaya tegaknya ajaran Islam. Dibagi karajo nang kene nang gadange nan ahliye yang pintarnya dan segala macamnya. Kok nan warna kok nan dibedan warna kuliah kok nama keahlian tertentu ditempatkan pada posisi tertentu. Nah, maka menempatkan seseorang berdasarkan keahlian. Kalau seandainya kalau pekerjaan diserahkan kepada orang tidak ahli, tunggu kehancuran. Nah, jadi Nabi Muhammad yang mengatur itu. Disebutkan dalam Al-Quran. Jadi konsolidasi, apel, merapikan barisan. Apa APBB itu? Ada tur APBB, langkahnya seirama. Lalu kemudian diatur tampek masing-masing. Di dalam kode disebutkan perintah, Nabi memerintahkan untuk tetap berada di markas, di posko, di tempat dan posisi masing-masing. Perintahkan jaleh. Kalau dulu kan masuk istana raja-raja dulu perintah. Kok kan ada yang pakai sayembara, ada pakai kartu dalam film. Ada bacaan cici itu. Cie perintah tu ya bapak cik arek bagai gamtang. Wah. Kalau kini perintah kok kalau banyak perintah yang ada melalui WA ya. Perintah kapatang lo nado diskusi lah tambah lah cik lain. Kalau saya suatu tu cik-cik kau bantu ditonton di TV ya rajo-rajo tu pasukan tu ya bana loyal ini bergerak rapi, teratur, disiplin. Jadi di situ kan awak diajarkan
dalam, kok kan ceritanya dalam parang, tetapi dalam urusan apapun, dalam pekerjaan apapun, untuk meraih kesuksesan, untuk mendapatkan keberhasilan dan kemenangan, ternyata ia memang disiplin, kemudian loyal, patuh, lalu kemudian rapi, diatur tuh. Jadi nak kini je ilmu manajemen tu berkembang, ndak kini je ilmu militer tu ada. Berarti sajak dulu karena memang naluriahnya manusia itu perlu diatur. Kalaulah manusia kau diatur, maka terwujudlah keteraturan. Manusia kau memang dibentuk untuk disiplin supaya menjadi bersatu, menjadi kompak, menjadi solid, ancak bentuk. Kalau bari-bari rapi itu kan ancak bentuk. Jadi ada perintah Nabi untuk berada di markas, di posko, di pinggang muki. Aku kan di waktu perang Uhud juga mah. Jadi di pinggang muki ada markas atau posko, ada tampis tu. Tujuan tu untuk melempar atau untuk memanah. Jadilah ditunjuk para ahli panah. Para ahli panah duduk tagak standby di pinggang bukit atau di tengah-tengah perbukitan. Ada posisi, ada tampik yang sudah tentukan. Perintah tetap standby, tetap berada di situ. Itulah dianalisa tu, dianalisis tu aku tampik strategis. Mungkin musuh bergeraknya arahnya kemari gua. Tentulah dipeta lah, digambar lo posisi bukit tu. Jadi para ahli strategi itu Nabi tentu tak awak menonton tak film gini, berarti lah dicalik peta. Calik peta di dinding aku arah aku duduk posisi di sekolah. Lalu kemudian ada sebahagian yang berpendapat kok perintah cie wak, tapi ditafsirkan berbeda-beda. Cara meresponnya, cara menindaklanjutinya tiba di bawah pasan kau batikai-tikainya. Kan ni kau simulasi tekad orang kini kau ada namanya pesan bersambung, pesan berantai. Tiba di ujung lah siang-siang ya. Kalau istilah orang pelatihan kaki kuku kaki ada kan ada nu tu agak payah menyabit pasal tiba di ujung lah siang-siang ya lain. Anak pertama je nak kedua lah ampiang-ampiang sama sampai nak apa lah ampiang-ampiang jauh. Pasan kau lah bertikai. Mangko banyak kini kau hoak. Hoak kau adalah nama kau cerita-cerita bohong. Kalau dia orang Minang lah disabui itu dari nan sajangka saeto, dari saeto ke sadapo, dari sadapo panjang lah. Jadi bertukar-tukar tu nan sengene kalau nan cari to buah nak kena baca kau. Capek tu patah banyak tambah-tambah itu. Banyak lebih-lebih itu. Didramatisir lah. Apalagi ada unsur kebencian tu. Tambah bumbu-bumbu, tambah rede-rede, banyak geleme-geleme. Jadi kata Nabi itu, perintah Nabi jelas, tetap berada di tempat, di posisi yang sudah ditetapkan di pinggang bukit para petugas yang akan pasukan yang akan melakukan panah, para ahli itu. Tapi sebagian mereka berpendapat, karena awak lah manang, lalu kemudian harta rampasan perang arape dawa, awak turun ke bawah lain. Padahal perintahnya adalah tetap standby di posisi. Tapi dek sebahagian, dek yo memang nampak di mungko tu lah ada rampasan perang. Kira dulu nak bago dulu di sinan. Baki kira mental wak, nak goyah mental itu. Nak terpengaruh awak dia tu. Orang di bawah, aku lah bagi-bagi banyak ada pek dia beko nan awak ko bakecek kini ka tu dia tetong jadi lah. Dia pupek ko sadoi awak ko nan pinggang buki ko nan jauh panik wa manaki ko awak namanya lamainya sadoi ko kalau na dia awak ko lebih mati sadoi ko mah. Aku nyola bagi-bagi je di bawah.
Oh Rasul awak lah menang mah. Oh kalau awak menang kau mana lah lain. Berarti yolah samo turun jawab lain. Nan kecek sebagian. Dek kano akko jo lah, dek lobo jo lah, dek karano iming-iming harato. Yo kasadoe kalau lah tibo di harato ko lupu serena. Jo kaji-kaji na jo tekan nar lain. Kaji aja ko lain perintah nabi aja ko lain. Nan jale awak ko tibo kabalabo ko mana pi wane. Mugi awak tapi amuah latih aja awak, amuah jariah aja awak. Itu sebahagian. Lalu sebagian yang lain la nukhalifu amran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menyalahi melanggar perintah Nabi, tetap berada. Jadi tetap ada yang namanya kece orang kini ko polarisasi dua kelompok. Jadi nah dua kelompok ko berarti tidak solid nama itu. Nanti lah mengaban, capek dia mengambil keputusan, capek dia mengambil langkah. Jadi kau strategi pengambilan keputusannya lagi kau. Nanti tetap standby. Nanti lah turun ke bawah. Kalaulah ada pemimpin dalam pimpinan tu, pasukan tu kan ada loh pemimpin kecil-kecil. Ada kompie, kemudian ada lo peletone, ada komandan kompie, ada komandan peletone, ada lo nabuah masing-masing. Allah tak bagi-bagi lo, ada sub-sub Tapi kenyataannya memang ada di dalam itu yang capek mengambil keputusan, menerjemahkan keadaan tanpa membaca situasi. Memang ya awak dituntut dan diminta untuk cepat mengambil keputusan. Tapi harus dihitung ba'a makna dari perintah. Aku menafsirkan perintah. Jangan sampai nak kalah mak dewa je menurut perintah tu je. Kalau orang Minang ko kalah di katuan, satitia di lawian, sakapa di gunungan. Perintah ko kama arah sehingga bisa diterjemahkan sesuai dengan maksud dari perintah. Itu kan salah terjemah, salah analisa, salah artinya berdampak fatal. Itu yang terjadi. Ada yang kemudian turun ke bawah karena merasa sudah menang, harta rampasan perang sudah ada di depan, di bawah, berkumpul ke situ lain. Sementara yang lain memaknai alunado perintah turun ke bawah lain. Perintah lah jaleh komandonya dari Nabi. Iko posisinya di level nomor 2 ya Pak. Alun ada perintah untuk turun ke bawah dari pimpinan pusat, pimpinan puncak, top manajernya dari Nabi Muhammad SAW, komando panglima tertinggi. Dek karano nan di bawah lah maraso. Sehingga ambil keputusan. Itu yang terjadi. Lalu disebutkan di dalam Al-Quran, itu kan namanya watanaza'tum fil amri, kamu berdebat, berbantah-bantahan, berselisih dalam soal urusan. Artinya memaknai dari perintah Nabi. Dek karun sasa itu nanti jadi ikon awak maknai dalam kehidupan keseharian. Memang dalam apapun awak bermasyarakat, baku kumpul awak memutuskan segala sesuatu. Yo bahwa ado namanya babeda pandape. Babeda pandape itu sebelum ada kesimpulan boleh. Ketika sudah ada kesimpulan, maka kesimpulan itulah yang akan dikerjakan. Orang Minang pun majan kawak mangko masaknya nasi, garangnya api ditungku, kalau lain basilang kayu ditungku. Mako api, mako nasi kan masak. Mako masaknya nasi itu kan dek nyalo api lah. Nyalo api ko dek karena kayu ko li datang basilang ditungku pi ko samuluruh ye kurang nyalo. Itu kan nama filosofi atau makna dari alam yang diajarkan dek orang tua wak, dek nek moyang wak. Kalau basilang-silang tu nampak struktur ya kalau masukan mangko tungku tu ada tiga sajarangan.
tungku tiga sajarang tu pun dimaknai jojo caro nilai ilmiah orang tua. Atau tungku tu berarti unsure. Unsure ado nina mama ado alim ulamanya, ado cadik pandai. Itu kan dianggap tiga unsur. Tu bunuh kandung bah perempuan bah di dalam itu tu perempuan kok bisa masuk di dalam unsur cadik pandai. Kan itu. Lalu kemudian perempuan kan juga ada ulama. Ustazah Jadi itu nanti go tu. Nanti go tu tadi. Oh nak mudo ba, nan mudo ko ado nanti untuk pandai tu nak mudo ado nak ulama nak mudo kan nak tuo je ulama ko mah. Kan nak tuo sado ceria pandai ke dah. Kok ada komplain dah ko ba ko ka nanti go tu tigo tungku sajarah itu ye ba kami nak mudo nak masuk ba buno kan duang nak masuk. Karena di dalam posisi strata itu seperti ulama berarti tidak ada ditentukan jenis kelamin. Kemudian kalau niat mama mungkin lah ditentukan lah, tentuan. Kalau di pesantren kini diangkat tuangku kemudian ada ustazah. Jadi nak tuangku cie nak laki-laki cie dah. Tapi nak dolonan polisi ko anggap tuan ki dah. Nah, tuangku itu kan istilah dulu diidentikan dengan laki-laki, nan polisi disesuaikan dengan nama sebutan ustazah. Jadi nanti go tadi kan simbol besar. Di situ tulah letak tungku. Menurut kajian kau syariatnya ba'a. Menurut undang-undangan regulasinya ba'a. Menurut adanya ba'a. Kan tiga kayaknya kau. Berarti ulama tuangku berarti jo kitab Berarti jo syara Kalau nanti nenek mama berarti jo adanya. Ba'a adanya. Kemudian kalau nanti dia pandai jo undang Jadi di situ bersatulah menurut agamu, kemudian norma adat, kemudian norma negara aturan konstitusi. Jadi mengkue lah dijaleh cici nan ulama ko suluh bendang dalam nagari. Atau suluh bendang suluh nan akan menjadi panarang. Akan memberikan penerangan, akan memberikan penjelasan. Sehingga di nagari itu semuanya bisa dikomunikasikan dalam pendekatan agama. Suluh bendang dalam nagari, tahu dengan halal dan haram. Iko boleh atau tidak? Dijelaskan iko halal dan haram. Berarti jalan posisi itu. Kalau yang mama ni mama ko disabit gadang batuah nyo gadang kemudian batuah lo gadang eko di gadangan bagadangnya di duluan salangkak di tinggian sarantiang kagadangan awak di Minangko ndak kagadang-gadang menggadang-gadang dulunya salangkah lo nya tingginya sarantiang gadangnya bagadangan kan diangke di antaro sanak kemanakan nang gadang basa batuah nan bapujuk sabana bule dicontoh lo ke alam ka pohon tu bapujuk sabana bule baure sabana tunggang badahan cupak jorantang barantiang barih jo balabe babuah kato jonan bana berarti kan yo kato nan kecil ni mamak ko kato nan bana ndak bohong lor. Ndak ujaran kebencian lo doh. Karena kato yang dikatakan adalah katonan bana, katonan batu. Berarti ni anak mamak ko nyo mengaji lo ne. Tahu lo jo kaji. Kalau dulu memang nak menjadi datuk menjadi mamak ko yo nyo dibi'an lo kemudian dibawa lo kaulaan mengarti lo jo hukum adat mengarti lo jo syarak. Iyo sembayang lo kamu saji ne. Kano adek ko bahasa di syarak. Kalau adek bahasa di syarak nang kari pacik dia mama nama tentunya mengaji ya do. Bahasan dia. Lala duduk tu nang tungku tu tadi dua baru. Kemudian ada cadiak pandai. Kalau nang cadiak pandai ko orang yang arif bijaksana. Arif ko kan punya pengetahuannya Pak. Punya pengetahuannya kemudian bijaksana. Membuat sesuatu kesimpulan keputusan dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, aspek rasionalitas
Itu orang cerdik pandai. Arif bijaksana, tahu dengan angin dan basirui. Berarti kan tahu pembacaannya terhadap angin gua. Berarti kan ilmuwan, intelektual. Ombak nan basa buang. Tahu dia kalau kau ombak kau berarti tak aku kau. Badal tahu juangnya masih ombak nan basa buang. Tahu jodahan nang kamempok, tahu rantiang nang kamancucu, tahu di alamai kato sampai. Jadi pinyo filosofi alule takile lah takalam bulalah sangko 30 takile ikan dalam air ikan takile jalo tibo tantu jantan batinoe. Berarti inyo sudah bisa meramalkan kalau tak kakoje para orang kalau nak kompak awak, kalau nak bersatu awak, ko pacah awak deh, ribu awak deh, akan diberikan pertimbang seperti itu. Eko menurut undang-undang, ko menurut peraturannya. Basilang kayu di tungku tu dia kan ada tungku tu tadi, beda-beda pendapat, mangko di situ masak nasi, ada keputusan yang kuat. Berartilah ditimbang sadoi, di ino manuangan, dipikir-pikiran, pikir palito, hati nanang seribu aka. Jadi kasadonyo jaleh. Mangko disebutkan di dalam Al-Quran, memang perdebatan boleh, tetapi kemudian cie memutuskan A, cie memutuskan B, berarti kan tak boleh nama tu. Boleh kato kapamuluah, boleh ayah kapamuluah, boleh kato dek mau pakai. Dia sepakai awak. Aku keputusannya perintah Nabi adalah kamu tetap standby berada pada posisi yang sudah ditetapkan amal. Bolehlah sagolek, picaelah salayang. Bolehlah bisa digolongan, picaelah bisa dilayang. Karajoje nyalai, iko indak sebagian lama lelewa ke bawah. Dek kano maruk piti banyak, samantaro senyenek nan tinggal nampak tuale. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa asaitum, itu kamu durhaka terhadap perintah Nabi, kamu tinggalkan markas karena mencari mendapatkan harta rampasan perang, disabui di dalam Al-Quran. Nang karengkang tu ado, dek gara-gara ado nang karengkang, ado nang keluar dari barisan, keluar dari posisi, karena dia durhaka. Nyo tinggalkan tugas dan fungsinya. Berarti nak berjalan subsistem. Jadi kecil orang kini badan awakku umpama sistem. Ado dalamnya sub. Akar jo tangan, akar jo mato, akar jo kaki, akar jo muncuang. Lah ado posisi cici sakit tangan suwo ditolong di tangan kita. Jadi makanya digambarkan bahwa memang ketika ada yang durhaka melanggar perintah karena mengharapkan keuntungan sesaat. Kecil orang kini berpikirnya adalah pragmatis. Untuk mendapatkan keuntungan sesaat, nyo tinggalkan nilai-nilai besar dan kemudian merusak tatanan, dan disitulah terjadinya kekalahan, terjadinya kegagalan. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dari sesudah apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu, apa yang kamu inginkan. Iko adalah meminta manang, meminta pertolongan. Tetapi apa yang terjadi, artinya Allah mencegahmu, mencabut kemenangan itu darimu. Kan nampak sekali tergambar sianan utae pitih ye, sianan panganai harato je ndak ikhlas karena Allah, sianan panganai mendapat keuntungan sesaat aja pragmatis. Mongko kalau tahun politik kau kan Islam muni politik kau mendapat keuntungan sesaat sudah tu mencibi aja le, ndak dapat kekuasaan awak tu dalam artian jangka panjang tu ale awak lah di Bali durang. Ada haru sesaat. Minkum may yuridu dunya, di antaramu ada yang menginginkan mendapatkan keuntungan dunia. Itulah contoh mereka meninggalkan markas untuk mendapatkan harta rampasan. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kamu ada yang berkehendak menginginkan mendapatkan keuntungan akhirat. Itulah orang yang tetap berada di markas. Disebutkan hingga mereka terbunuh, seperti Abdullah bin Jubair dan sahabat-sahabatnya. Jadi tergambar adonan
mengharapkan keuntungan dunia, mendapat keuntungan sesaat, nyokorbankan kemaslahatan bersama, nyokorbankan nilai-nilai substansi yang itu yang diperjuangkan dek kano ingin mendapat harta keluar dari barisan, turun dari markas. Tapi memang ada pejuang, cie pejuang dan cie beruang. Cie pejuang itu membela kebenaran dan cie ingin mendapatkan uang ya. Sebagian adalah ingin mendapatkan keuntungan akhirat, itu tetap patuh terhadap perintah Nabi. Sampai rela terbunuh demi berjuang. Karena itu adalah perintah Nabi. Berkorban. Jadi pengorbanan itu memang tidak semua orang yang mau yang melakukan pengorbanan. Padahal kemenangan itu adalah melewati pengorbanan. Pengorbanan ke macam-macam. Waktu, haratu, bahkan nyawa. Nah, itu Abdullah bin Jubair dan sahabat-sahabatnya tetap berada pada posko di mana perintah dari Nabi. Tsumma sarafakum anhum. Kemudian Allah mempalingkan kamu, artinya Allah menjadikan kamu menjadi mundur karena pacah lari baso anueko baso anak pesantrennya pacah lari dari mereka, kalah leh. Bahkan ada yang ingin balik murtad, kemudian mengalami kekalahan dari gempuran orang-orang kafir. Liyab taliyakum, Allah akan menguji kamu, Allah akan melihat siapa di antara kamu yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas. Nan terjadi ko bapak-bapak ibu pilihan awak, ado namaruk kaduya, ado maruk akhirat, namaruk dunia tu mah nyodape kuntung harta rampasan perang, namaruk akhirat tu tetapnya bertahan, bahkan nyo berkorban. Lalu kemudian istilahnya mengalami kemunduran itu, Allah menguji. Allah menguji sia sebenarnya berperangnya ko yang ikhlasnya nindak. Sia namaruk atau bando berarti itu tidak ikhlas. Sia